Engkau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak ditinggikan. Sebab itu kami memuji nama-Mu Tuhan saat ini. Haleluya. Woo. Katakan siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Let's clap, clap. Hey, clap. Hey, clap. Hey. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Ku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Clap, hey, clap, let's say hey, clap, hey. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Haleluya. Kami menari bagi nama-Mu Tuhan. Woo. Hey. Haleluya. Siap-siap semua kita bersama-sama menari. Woo. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau percaya hanya kepada satu nama. Nama yang hidup, Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
hanya namamu Tuhan, nama yang takkan pernah mengecewakan kami. Senang kembali menjumpai Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, kita akan membaca deklarasi kita. Karena ini adalah pernyataan iman kita, saya mengajak yuk kita baca dengan segenap hati kita. Dan dimanapun Anda berada, keluarkan suara Anda, baca dengan segenap hati kita. Hai FJF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Nah, tema gereja kita tahun ini adalah Greater Destiny. Greater Destiny adalah sebuah undangan untuk kita semuanya, baik secara pribadi maupun sebagai gereja, hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan memiliki panggilan dan tujuan dalam hidup kita yang mulia
untuk setiap kehidupan Anda dan saya yang kita sebut sebagai destiny ilahi, ya. Nah, saya ingin hari ini mengawali dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini kita akan belajar isi hati Tuhan buat gerejanya, sehingga kita dapat mengerti betapa gereja sangat dicintai oleh Tuhan dan betapa mulia destiny yang Tuhan sediakan buat kita gerejanya. Amin. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Dalam bahasa Inggris dikatakan you are a chosen people, ya. Kamulah, you are. Saudara, ini berbicara tentang identitas kita, ya. Bagaimana Tuhan melihat kita. Ini Tuhan mengatakan kamu, you are a chosen people. Kamu adalah bangsa yang terpilih, ya. Dan sekaligus menyatakan apa yang menjadi destiny yang Tuhan sediakan untuk kita gerejanya. Amin. Dan sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak sekali lagi kita berdoa dan mengundang Tuhan boleh bicara dalam hidup kita, setiap daripada kita dan kepada kita sebagai gereja bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini bicara buat kami Tuhan, secara khusus supaya kami bisa mengerti betapa mulianya, betapa besarnya, betapa indahnya destiny yang Tuhan sediakan buat kami gereja-Mu. Supaya kami mengerti identitas kami mengerti desain Tuhan buat kami mengerti Tuhan bagaimana Tuhan melihat kami dan apa menjadi rancangan-Mu buat setiap kehidupan kami dan terutama buat kami sebagai gereja-Mu secara bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan bicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, bahwa kita dipilih untuk menjadi miliknya. Ya, kita dipilih untuk menjadi miliknya. Chosen to be His people. Ya, kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini Petrus berbicara tentang gereja sebagai bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, konsep bangsa yang terpilih ini adalah salah satu benang merah di Alkitab, ya, bahwa Tuhan itu selalu memilih suatu bangsa menjadi alatnya untuk apa? Supaya bangsa yang dipilih Tuhan ini bisa memberkati, menjadi alat Tuhan memberkati bangsa-bangsa yang lain, ya. Dipilih untuk diberkati supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin, ya. Nah, dalam perjanjian lama Tuhan memilih bangsa Israel. Bukan karena kehebatan mereka, ya, bukan karena mereka ini bangsa yang paling kudus atau yang paling taat begitu, ya, tetapi ya karena Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi alatnya Tuhan, dan kemudian Tuhan mau memakai bangsa Israel supaya bangsa Israel ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebagai contoh dalam Keluaran 19 ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ya, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Sebab akulah yang empunya bumi, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, di perjanjian lama Tuhan memilih bangsa Israel menjadi harta kesayangannya dari antara bangsa-bangsa. Ya, Ulangan 7 ayat 6 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Sekali lagi ayat ini menyatakan bahwa Tuhan memilih bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa yang lain di seluruh muka bumi ini untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Nah, di perjanjian baru, umat pilihan ini, saudara, yaitu gereja Tuhan, atau gereja adalah menjadi umat atau bangsa yang terpilih, ya, untuk menjadi miliknya.
Kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9 ya, yang ayat ini diberikan kepada kita gereja di perjanjian baru. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih ya. Kalau di perjanjian lama Tuhan berbicara kamulah, dia berbicara tentang bangsa Israel. Tapi di perjanjian baru ayat ini berbicara kepada kita gereja Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti yang kita baca tadi di perjanjian lama, menjadi umat kesayangan Tuhan ya. Bicara kepada gerejanya. Nah, pertanyaannya, siapa sih gereja yang menjadi bangsa pilihan Tuhan di perjanjian baru ya? Kalau kita mundur beberapa ayat dari perikop yang sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat, dikatakan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, terjemahan bahasa Inggris mengatakan the Lord Jesus is the living stone. Oh, ternyata ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan dikatakan Yesus ini adalah the living stone, ya, batu yang hidup. Lalu dikatakan yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih oleh Allah. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan he was rejected by people but he was chosen by God for great honor. Ya, batu yang hidup ini yang dikatakan Yesus sebagai the living stone dibuang oleh manusia tapi dipilih Allah untuk suatu maksud yang mulia. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 5 mengatakan dan biarlah, kalau tadi berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai batu yang hidup, sekarang ini berbicara tentang kita gereja Tuhan. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani ya. Yesus disebut batu hidup, kita juga disebut batu hidup atau lebih tepat dalam bahasa Indonesia batu-batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah ya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan you are living stones ya. Ini adalah jamak ya. Jadi maka dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan sebagai batu-batu yang hidup atau batu-batu hidup that God is building into his spiritual temple yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah rohani bagi dia ya. Yesus sebagai the living stone dan kita adalah the living stones, kita adalah jamak ya. Nah, karena itu gereja adalah imamat kudus yang didirikan dengan Yesus sebagai the living stone. Atau nanti kita lihat dalam ayat berikutnya, sebenarnya dia adalah batu penjuru atau batu hidup yang diletakkan atau berfungsi sebagai batu penjuru atau sebagai dasar dari pembangunan rumah rohani ini ya. Oleh karena apa saudara dia bisa menjadi batu penjuru dalam pembangunan gereja atau rumah rohani? Oleh karena pengorbanannya disalib. Sehingga kita yang percaya dan mendapat hidup yang baru menjadi batu-batu yang hidup. Sehingga kita ini yang tadinya batu-batu yang mati, oleh karena kita percaya kepada Kristus, lalu kita menjadi batu-batu yang hidup atau the living stones. Lalu menjadi bagian dari sebuah rumah rohani yang disebut gereja. Ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 6 mengatakan sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya, ini ayat berikutnya saudara. Sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Ya, sebuah batu penjuru. Bahasa Inggrisnya adalah a cornerstone. Sekali lagi ini bicara soal siapa saudara, sebagai Yesus sebagai batu yang hidup, lalu dia diletakkan menjadi dasar didirikannya gereja, maka dia menjadi the cornerstone atau batu penjuru. Ya, jadi gereja adalah imamat kudus yang didirikan dengan Yesus sebagai the cornerstone. Oleh karena pengorbanannya yang disalib, sehingga kita yang percaya kita bisa menjadi the living stones atau batu-batu yang hidup, yang kemudian bersama-sama kita dipakai untuk membangun sebuah rumah rohani yang disebut gereja. Ya, jadi Jesus is the cornerstone and we are the living stones. Amin. Jesus is the cornerstone and we are the living stones. Yesus adalah batu penjurunya. Anda dan saya adalah batu-batu yang hidup yang Tuhan mau pakai nih, bukan batu yang mati nih, batu yang hidup. Dipakai untuk membangun suatu rumah rohani yang disebut sebagai gereja. Amin saudara-saudara.
Dahsyat ini. Kalau kita mengerti, kita bisa mengerti siapa kita, bagaimana Tuhan melihat kita, dan betapa privilege yang kita terima kalau kita boleh menjadi umat pilihan Allah, menjadi milik Allah sendiri. Ya, Tuhan mengatakan, this is mine, ini umatku, ini milikku. Nah, 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Jadi kita mundur satu pasal ya kepada 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini adalah gimana ceritanya kita dari batu yang mati jadi batu yang hidup. Dikatakan oleh karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, jadi dikatakan kita ini menerima hidup yang baru oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib buat kita, oleh karena kematian dan kebangkitannya, lalu kita ini mendapat hidup yang baru, tidak lagi menjadi batu-batu yang mati, tapi kita menjadi batu-batu yang hidup ya. Nah, kalau kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 tadi dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Jadi ketika kita ini mengalami tadi lahir baru di dalam Kristus, lalu kita ini dipanggil keluar dari kegelapan, ya hidup dalam kegelapan, sekarang kita ada di dalam terangnya Kristus, ya terangnya yang ajaib. Ya, ayat berikutnya ayat 10 mengatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Dipilih ini saudara, yang tadinya bukan umat Allah, lalu ketika kita menjadi batu hidup, dipakai oleh Tuhan membangun rumah rohani tadi, lalu Tuhan mengatakan ini umatku, ini umatku, ini umatku. Ya, sekarang menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya berharap Anda bisa mulai merasakan dan mengerti ya, what a privilege, suatu anugerah yang kita dapatkan ketika kita boleh mengenal Kristus, lalu kita mengalami hidup yang baru. Tapi juga sekaligus Tuhan memakai hidup kita menjadi bagian dari pembangunan rumah rohani, lalu jadi umat yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan yang mengatakan ini umat kesayanganku, ini umat kesayanganku yang disebut sebagai the church atau gereja. Amin. Jadi Greater Destiny ini mengundang kita untuk hidup setiap hari dalam kesadaran bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Karena kita menerima anugerah, saudara, ya, ini suatu anugerah, ya, untuk menjadi miliknya. Karena bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Ini anugerah. Seperti bangsa Israel dipilih di Perjanjian Lama oleh karena sebuah anugerah menjadi objek cintanya untuk menerima penggenapan janji-janjinya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, wow ini umatku, Alkitab tadi mengatakan ya menjadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan. Lalu kita menjadi objek cintanya Tuhan ya. Tuhan itu mencurahkan cintanya kepada umat kesayangannya ini, lalu kita hidup menerima janji-janjinya. Amin saudara-saudara, ini dahsyat dan luar biasa sekali ya. Tadi saya katakan kita itu dipilih, kata dipilih dalam bahasa aslinya adalah eklektos. Ya, bisa berarti dipilih, tapi bisa juga berarti diistimewakan. Makanya Tuhan mengatakan ya ini umatku, ini adalah harta kesayanganku. Jangan main-main dengan harta kesayanganku. Ini adalah umat kesayanganku ya, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan ya, dipeliharakan oleh Tuhan. Dan ini sebuah anugerah saudara ya, sekali lagi ini adalah sebuah anugerah yang kita dapatkan. Amin. Bukan karena kebaikan kita seperti bangsa Israel di Perjanjian Lama. Mereka dipilih bukan karena kebaikan mereka, bukan mereka menjadi bangsa yang paling taat kepada Tuhan, tapi Tuhan memilih kita juga. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima anugerah itu, lalu kita menjadi batu-batu yang hidup, disatukan oleh Tuhan,
menjadi bangunan yang disebut gereja. Lalu Tuhan mengatakan ini adalah umatku, ini adalah umat kesayanganku, ini adalah harta kesayanganku sendiri. Amin. Dan ini sebuah anugerah saudara, menyatakan isi hati Tuhan dan sekaligus menyatakan destiny yang Tuhan sediakan buat kita gereja Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dipilih menjadi umat yang kudus, ya, chosen to be a holy people. Kita dipilih menjadi umat yang kudus. Kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Amin, saudara-saudara. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain mengatakan kalian adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, lalu juga khusus untuk Allah. Kata kudus memang mengandung arti dikhususkan atau dipisahkan, ya. Dalam terjemahan bahasa dalam Perjanjian Baru, saudara, ayat ini digunakan kata hagios yang artinya holy atau kudus, tapi dalam Perjanjian Lama, misalkan dalam ayat yang kita baca tadi dalam Keluaran 19 ayat 6 dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kata kudus di situ digunakan kata kados yang artinya itu set apart, ya, dipisahkan, dikhususkan, dibedakan, ya. Set apart, kados itu artinya set apart, ya, dikhususkan, lalu dipisahkan dari yang lain, ya, untuk menjadi milik Allah sendiri, dipisahkan, lalu dibedakan juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi bangsa yang kudus itu menyatakan identitas kita dan sekaligus menyatakan destiny dalam yang Tuhan sediakan buat kita, ya, umat yang dipisahkan dari dunia, umat yang dikhususkan untuk Tuhan, ya. Artinya apa saudara? Tidak boleh ada kompromi, ini khusus buat Tuhan. Tuhan gak mau berbagi dengan yang bukan Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan ini eksklusif milikku. Gak boleh ada kompromi, gak boleh menurunkan standar, khusus buat Tuhan. Dan tadi dikatakan artinya juga dibedakan, ya, memiliki cara hidup yang berbeda dan mudah dibedakan dari yang lain. Ini artinya kados atau artinya kudus, bangsa yang kudus. Amin, saudara-saudara. Nah, Roma 12 ayat 1 mengatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Saya ulangi ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, berbicara tentang tubuh jasmani kita, tapi juga sebenarnya berbicara tentang mewakili seluruh kehidupan kita, supaya kita ini mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ayat berikutnya ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi kata kudus itu artinya apa saudara? Dikhususkan, dipisahkan, dibedakan. Makanya ayat ini mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kamu harus dipisahkan, kamu harus berbeda dengan dunia. Karena itu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau ayat 1 tadi berbicara mengenai persembahkanlah tubuhmu, kalau ini berbicara tentang perubahan pikiran kita, saudara. Perubahan nilai-nilai dalam kehidupan kita, ya, perubahan cara berpikir kita. Nah, saya ingin membaca dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Gimana caranya kita membalas kebaikan hati Tuhan? Dikatakan janganlah kita mengikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu walaupun sebenarnya kita masih hidup, ya. Dikatakan kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban, ya kalau tubuh dikorbankan otomatis itu berarti hidupnya dikorbankan, ya, dipersembahkan kepada Tuhan
walaupun kita masih hidup. Jadi Tuhan nggak menerima persembahan kalau kita mati, tapi Tuhan menerima persembahan kehidupan kita ketika kita hidup. Amin, saudara-saudara. Lalu dikatakan bahwa dikuduskan itu juga berarti dilayakkan. Ya, dikuduskan tadi artinya dipisahkan. Dikuduskan itu artinya dikhususkan, dibedakan. Tapi dikuduskan oleh Tuhan artinya kita ini juga dilayakkan. Supaya hidup kita ini layak menjadi persembahan yang hidup untuk kemudian dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, kita lanjutkan ya, dikatakan keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ini memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, dikatakan persembahan seperti itu yang suci itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita, apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Wow. Ya, ketika kita ini mau mempersembahkan hidup kita, lalu kita ini dikuduskan karena kita bangsa yang kudus, saudara ya. Lalu tiba-tiba kita ini bisa mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan, lalu dikatakan bisa memilih apa yang baik, apa yang tepat bagi kita, terutama apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini dilayakkan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, menjadi umat yang kudus adalah identitas sekaligus adalah destiny yang Tuhan sediakan untuk kita gerejanya. Saya ulangi ya, menjadi bangsa yang kudus ini adalah identitas tapi sekaligus destiny. Ini loh yang menjadi isi hati Tuhan. Ini yang jadi tujuan Tuhan buat Anda dan saya gereja Tuhan, supaya kita menjadi umat yang kudus, yaitu dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan, sekaligus dilayakkan menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Kalau Anda setuju, tuliskan ya di chat amin. Amin, amin. Ya, jadi kita ini dipilih menjadi umat yang kudus ya, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan, kemudian dilayakkan melayani Tuhan, dan ini adalah destiny Tuhan, destiny yang Tuhan sediakan buat kita gereja Tuhan menjadi umat yang kudus. Amin. Yang ketiga, jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan. Wow, what a privilege. Kita dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya, sekali lagi dipilih. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi ya memang Tuhan mau memilih, mau memakai hidup Anda dan saya. Chosen for a priestly ministry. Ya, kita kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ulangi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya. Nah, saya suka terjemahan bahasa Inggris. The Message mengatakan chosen to be God's instrument. Ya, kalau kita lihat bentuknya jamak. Jadi bicara tentang Anda dan saya nih. Kita masing-masing, tapi kita juga bersama-sama menjadi God's instruments to do His work and speak out for Him. Kita ini dapat anugerah sekaligus dapat kehormatan, saudara, untuk kita mempersembahkan hidup kita ya berkenan kepada Tuhan, tapi sekaligus untuk Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menjadi alatnya, dikatakan untuk melakukan pekerjaannya and speak out for Him, dan berbicara untuknya. Sekali lagi, kalau kita dipilih itu sebuah anugerah, sebuah privilege, sebuah kehormatan, saudara-saudara. Amin.
Dalam Yesaya 43 ayat 20 dan 21 dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun untuk sungai-sungai di padang belantara. Dikatakan kalau manusia enggak mau memuliakan Tuhan, maka binatang hutan akan memuliakan Tuhan, serigala, burung unta dan lain sebagainya. Tapi dikatakan Tuhan membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk apa saudara? Untuk memberi minum umat pilihanku. Memberi minum umat pilihanku. Untuk apa saudara? Supaya umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya. Jadi Tuhan itu punya umat pilihan, bukan hanya supaya umat ini menjadi objek cintanya Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan ini harta kesayanganku. Tuhan menyatakan kebaikannya, dipelihara, diberkati. Tuhan memberikan semua yang baik yang Tuhan sediakan. Tapi juga Tuhan mau memakai umatnya ini untuk memasyurkan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Untuk memasyurkan nama Tuhan. Jadi Greater Destiny berbicara tentang kita ini dipilih menjadi imamat rajani, ya, dipilih jadi alatnya Tuhan. Tadi dikatakan to do his work and speak out for him. Menjadi saksi atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, ya, bahwa kita yang tadinya itu ada dalam kegelapan, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yang kita tadinya mati saudara, lalu kita mengalami hidup baru dan kita menjadi batu-batu yang hidup. Lalu kita itu dijadikan oleh Tuhan adalah bagian dari gerejanya yang adalah umat kesayangannya, harta kesayangannya, umat pilihannya saudara. Nah, ingat bahwa tadi saya katakan ya, umat pilihan ini adalah salah satu benang merah di Alkitab, bahwa Tuhan itu selalu memilih satu bangsa, saudara, untuk menjadi bangsa pilihannya, menjadi harta kesayangannya, menjadi umat kesayangannya, saudara, menjadi objek cintanya. Tapi nggak berhenti sampai di situ, supaya bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Untuk bangsa ini memberitakan keselamatan dari Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan buat bangsa ini diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka pun boleh mengalami anugerah yang sama seperti yang Anda dan saya alami dalam kehidupan kita. Ini benang merahnya di Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan kenapa Tuhan memilih kita menjadi bangsa pilihan yang kemudian dikuduskan oleh Tuhan, supaya kita menjadi alatnya, saudara, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menyatakan keselamatan dari dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin dulu. Jadi kita ini dipilih jadi umatnya, jadi harta kesayangannya, dipilih jadi umat yang dikhususkan, dikuduskan, ya, dikhususkan buat Tuhan. Wow. Lalu dikatakan, dan ini sebuah anugerah dan kehormatan loh saudara. Amin. Ini sebuah kehormatan, sebuah anugerah. Nah, maka kalau Tuhan juga memilih kita bisa dipilih jadi alatnya Tuhan, ini juga sebuah anugerah dan kehormatan. Kalau Tuhan mau memilih hidup kita jadi alatnya Tuhan, saudara-saudara, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, apalagi bukan karena ketaatan kita, tapi karena Tuhan memilih kita. Oleh karena kita adalah gerejanya, ya, untuk kita itu memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, mengambil kita dari kegelapan, mengampuni dosa kita, lalu kita dijadikan harta kesayangannya, saudara-saudara, ya. Kalau Tuhan mau memakai hidup kita, ini juga sebuah anugerah dan sebuah kehormatan. Yang setuju katakan amin dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Greater Destiny. Tuhan mau supaya kita ini hidup dengan kesadaran ini, bahwa kita ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih, supaya apa saudara? Kemudian dikhususkan oleh Tuhan, ya, dipilih menjadi umat kesayangannya, dipilih untuk menjadi harta miliknya, dipilih untuk menjadi umat kesayangannya sendiri, lalu dikhususkan, kita dipisahkan, saudara, kita dibedakan dari dunia, ya,
tadi saya katakan ya, diistimewakan oleh Tuhan, saudara. Untuk apa? Supaya kita juga menerima anugerah, kita bisa menjadi alatnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Yaitu apa, saudara? Memberitakan keselamatan dari Dia kepada bangsa-bangsa. Ini yang menjadi destiny dari gereja Tuhan, ya. Dan saya berdoa supaya kita semua setiap hari hidup dengan kesadaran hal ini, saudara, ya, bahwa Tuhan itu punya destiny yang mulia buat saya, yaitu saya itu dipilih, saya dikhususkan, dikuduskan, dan mau dipakai Tuhan menjadi berkat, menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan kepada semua orang yang belum menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk destiny yang Tuhan sediakan buat kami pagi hari ini. Tuhan, kami mengerti Tuhan sekarang privilege yang kami terima, anugerah yang kami terima Tuhan. Dan biarlah setiap hari Tuhan kami hidup dalam kesadaran ini Tuhan, selalu merasakan Tuhan kehormatan, selalu merasakan privilege dan anugerah yang besar yang kami terima dari Tuhan. Bahwa kami dipilih bukan oleh karena kehebatan kami, kepandaian kami Tuhan, tetapi oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh mengalami lahir baru, lalu kami boleh menjadi bagian dari gereja-Mu, menjadi umat-Mu sendiri Tuhan, menjadi milik-Mu, menjadi harta kesayangan-Mu, dan menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Bahkan kami dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan buat Tuhan. Tuhan mau supaya kami menjadi umat yang eksklusif buat Engkau, gak ada kompromi dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya apa Tuhan? Supaya Tuhan bisa memakai hidup kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, sejak dulu, Tuhan ketika Engkau memilih suatu umat, memilih suatu bangsa, oleh karena Tuhan mau memakai bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menyatakan keselamatan yang daripada-Mu kepada semua orang yang belum mengalami anugerah ini dalam hidup mereka. Pakai hidup kami Tuhan, baik secara pribadi maupun gereja kami bersama-sama tahun 2021 ini Tuhan. Pakai hidup kami jadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara kita angkat roti dengan tangan kanan kita hargai tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, roti yang merupakan lambang dari
tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Dan saat ini kita bersyukur oleh karena kematiannya boleh membebaskan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Dan kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang ada di tangan kita? Anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Menjadi meterai dari setiap perjanjian Tuhan bagi kita. Itu sebabnya kita percaya apapun yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan genapi karena itu sudah dimeteraikan melalui darahnya. Tuhan, kami bersyukur untuk meterai darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Dan kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu saat ini Tuhan. Kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita akan minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, Amin. terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, ku percaya. Ku Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.